Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan melakukan percobaan mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus. Pertama-tama, perkenalkan, nama kami. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Iksan, NPM G1A 021067. Nama saya Tari Satri Aprilia, NPM G1A 021063. Nama saya Renhanunia Zahra dengan NPM G1A 021049. Nama saya Wira Ananda, NPM G1A 021087. Dan ada teman kami yang bernama Rimaya Duatika dengan NPM G1A 021021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video percobaan kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai medan magnet. Karena percobaan yang akan kami lakukan akan berhubungan dengan medan magnet. Apa itu medan magnet? Seperti yang kita ketahui, bukan hanya listrik memiliki medan, magnet juga adalah sebuah benda yang memiliki medannya tersendiri. Medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik itu sendiri, begitupun dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tersebut, dan dapat pula dihasilkan dari arus listrik yang disebut dengan induksi magnet. Medan di sini dapat diartikan sebagai wilayah, daerah ataupun area yang berada di sekitar listrik maupun magnet. Sehingga medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Selain itu, medan magnet juga dapat diartikan sebagai daerah yang berada di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik magnet. Cara menggambarkan medan magnet pun mirip dengan medan listrik dengan menggunakan garis-garis medan yang keluar dari magnet tersebut. Semakin banyak atau padat garis medan yang keluar dari sebuah magnet, semakin kuat medan magnetnya dan semakin kuat pula kekuatan magnet itu buat narik benda di sekitarnya. Garis-garisnya pun mirip dengan medan listrik. Apabila di medan listrik dimulai dari muatan positif ke muatan negatif, maka di medan magnet dimulai dari kutub utara ke kutub selatan. Proses garis gaya magnetik. Yang pertama, garis-garis gaya magnetik itu selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang kedua, garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lainnya yang berasal dari magnet yang sama. Dan yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya ini kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Medan magnet pada kawat berarus. Besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik itu dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik penjalannya terhadap kawat. Semakin besar kuat arus, semakin besar pula kuat medan magnetnya, dan semakin jauh jaraknya terhadap kawat, semakin kecil pula kuat medan magnetnya. Penyimpangan magnet jalan kompas semakin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jalan kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri oleh arus listrik. Jika kawat tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi sehingga magnet jalan kompas pun tidak bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata juga mempengaruhi perubahan arah penyimpangan jalan kompas. Perubahan jalan kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet, seperti yang ditunjukkan oleh dua gambar di bawah. Selanjutnya akan masuk ke video percobaan kelompok kami di mana kami melakukan percobaan aerostat dari medan magnet di sekitar kawat berarus. Masukkan silet ke dalam wadah berisi air. Ujung-ujung silet akan menghadap ke arah utara dan ke arah selatan. Rekatkanlah kawat tembaga dengan baterai menggunakan isolasi. Ketika kutub positif baterai diarahkan ke arah kutub selatan bumi, kemudian kita meletakkan kawat tembaga di atas silet, maka akan terjadi penyimpangan pada silet ke arah berlawanan arah jarum jam. Arus akan mengalir dari kutub positif ke arah kutub negatif. Positif baterai di arah kutub utara bumi, maka penyimpangan pada silet akan mengarah searah dengan jarum jam. Medan magnet adalah ruang yang masih mendapat pengaruh gaya magnet. Kekuatan yang dimiliki olehnya bergantung pada jaraknya, sehingga medan magnet berbanding terbalik dengan jarak magnet. Kekuatan yang dialami oleh kutub magnet yang ditempatkan dalam medan magnet disebut dengan intensitas medan magnet. Saran yang dapat disampaikan dalam praktikum kali ini adalah sebaiknya teman-teman menjaga kekompakan saat melakukan praktikum dan juga menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersengat listrik dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan percobaan tidak kenal lelah, walaupun gagal tetap berusaha.